izin untuk persiapan menghadapi supervisi kelasnya Bu Alia ya? Iya. Oke. Nah, ini kelas apa yang akan Bu Alia gunakan? Terus Kebetulan untuk nanti supervisi saya mengambil kelas 7H di lantai 3 itu siap, sepakatnya berarti minggu depan mungkin yang Iya. Oke. Nah, kita sepakat tapi sebelumnya untuk pertemuan hari ini mungkin hanya 15 sampai 20 menit saja. Iya. Karena yang ingin saya ketahui pertama itu kira-kira tujuan yang Bu Alia inginkan setelah selesainya percakapan kita ini. Yang ingin saya capai di percakapan kali ini mungkin saya ingin mengidentifikasi apa yang akan saya lakukan atau apa yang saya siapkan pada saat supervisi nanti. Oke, siap. Berarti nanti apa juga yang mau Bu Alia kembangkan? Mungkin saya akan merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan baik, kemudian saya juga bisa menentukan area pengembangan yang hendak dicapai dari peserta ini dan juga strategi yang akan saya gunakan atau apa yang harus saya siapkan supaya pembelajaran bisa tercapai atau belajarnya itu efektif. Oke, sekarang kita gali dulu saja ya mungkin dari awal dulu yang paling awal itu tujuan pembelajaran ya. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran menurut Bu Alia itu? Menurut saya tujuan pembelajaran itu merupakan suatu deskripsi dari pencapaian 3 aspek. Di antaranya itu yang pertama ada kompetensi, ada pengetahuan, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga ada sikap. Oke, berarti kompetensi yang diperoleh siswa pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tujuan ini mau Bu Alia capai dalam jangka waktu berapa lama gitu? Kira-kira 1 atau lebih dari pertemuan yang akan dicapai. Jadi beberapa kali. Berarti untuk seminggu daya kan satu pertemuannya itu kurang lebih berapa jam ya? 1 jam, 3 jam. 3 jam. 1 jam belajarnya. Nah, sekarang kalau tujuan pembelajarannya ideal ini menurut Bu Alia yang seperti apa sih? Pembelajarannya yang pertama mungkin jelas dan terarah. Kemudian juga mungkin apabila pembelajarannya tidak jelas arahnya kemana, kemudian jadi mungkin hanya sekedar mengajar untuk menggugurkan kewajiban dan sebagainya. Kalau tujuan pembelajarannya tidak jelas, inti atau dari proses belajar mengajarnya pun akan menjadi hambar. Kemudian kalau proses mengajarnya hambar, maka hasilnya juga akan demikian sesuai dengan akan kurang atau bahkan tidak menguasai kompetensi pada sekolah. Oke, betul sekali Bu Alia. Nah, sekarang kalau tujuan pembelajaran ini kita buatnya dari mana atau kita turun? Sepertinya kurang lebih ada 3 cara. Yaitu yang pertama saya merumuskan tujuan pembelajaran, dari capaian pembelajaran secara langsung. Kemudian saya menganalisis kompetensi dan materi yang terdapat pada CP atau capaian pembelajaran. Dan yang ketiga saya merumuskan dengan lintas elemen dalam pencapaian. Oke, yang paling sering atau yang mau digunakan untuk pertemuan besok kira-kira berarti yang dari CP ya, yang dari CP. Oke. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajarannya sendiri kira-kira pada pertemuan besok ada berapa tujuan yang mau Bu Alia capai dalam satu pertemuan itu? Ada 5. Ada 5. Oke. Yang pertama mungkin tentang tujuan 7.1 bahwa pembelajarannya seperti ini dapat mengidentifikasi, menyimak, memainkan, dan mengapresiasi karya-karya musik atau bermain alat musik dan menyanyi baik lokal maupun global dengan beragam jenis gaya, era, dan style. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat lagu dan komposisi sederhana yang otentik, mendokumentasikannya dalam bentuk narasi musik dan audio dan menampilkannya. Kemudian peserta didik dapat mendokumentasikan musik secara audio dan menyunting dengan cara yang sederhana. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat memahami, mencatat dan mengelaborasikan atau menganalisa dari memainkan alat musik, notasi, kemudian dari aspek-aspek sejarah budaya atau jenis musik, karya seni. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat
tujuan tersebut kira-kira ada strategi apa nih yang mau Bu Alia pakai gitu? Pada pembelajaran ini mungkin peserta didik diajak terlebih dahulu untuk mengamati dan mengapresiasi karya musik, khususnya karya lagu yang dimainkan secara bersama dengan gaya dan style sesuai lagu tersebut. Jadi peserta didik diharapkan mampu untuk memahami teori-teori musik, memahami teknik pernapasan, kemudian memahami gaya dan style bernyanyi yang telah diterapkan pada karya lagu ini. Ya, praktek juga dalam pembelajaran ini dilakukan secara individu maupun kelompok, sehingga dibutuhkan kerjasama, kemudian ada saling toleransi satu sama lain supaya dalam penyajian musik juga tercipta pesan yang baik. Oke, sih keren sekali. Jadi kira-kira ukuran dari keberhasilan kegiatan pembelajaran Bu Alia besar itu dari mana gitu namanya? Mungkin dari asesmen kemudian juga ada penilaian peserta didik memperoleh nilai yang di atas KKM. Oke, KKM-nya itu sendiri di kisaran berapa? Seni budaya itu ada di 76. Oke, selanjutnya untuk mencapai nilai 76 itu atau misalkan selama proses pembelajaran itu apakah mungkin menurut saya ada gangguan yang bisa menghambat untuk tercapainya tujuan itu ataupun menghambat pelaksananya kegiatan pembelajaran itu? Mungkin menurut pengalaman yang telah lalu nih, apa saja gangguan yang mungkin terjadi itu? Mungkin yang pertama terdapat peserta didik yang menggunakan hasil belajar yang rendah dalam nilai yang dicapai oleh kelompok kelas. Kemudian yang kedua juga hasil belajar yang dicapai peserta didik tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Misalnya ada seorang peserta didik atau siswa yang selalu berusaha belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapai itu selalu rendah. Kemudian yang ketiga terdapat peserta didik yang lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan pembelajaran. Kemudian juga terdapat peserta didik yang melakukan sikap-sikap yang kurang ajar, ya seperti acuh tak acuh, kemudian mendengar, mungkin berpura-pura mendengarkan padahal tidak, kemudian berbohong dan juga banyak lain. Kemudian yang kelima juga terdapat peserta didik yang menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar, misalkan contohnya seperti membolos atau datang terlambat, kemudian banyak yang izin tapi tiba-tiba tidak kembali lagi. Tidak mengerjakan PR juga itu atau pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, kemudian tidak mau mencatat pembelajaran, kemudian tidak teratur dalam kegiatan, kemudian mengasingkan diri sendiri, ada pun kelompok kayak gitu ya. Kemudian tersisihkan, tidak mau bekerja sama dan lain sebagainya. Adapun juga peserta didik yang menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar juga seperti misalkan pemurung. Kemudian ada juga peserta didik yang mudah tersinggung. Kemudian ada yang marah. Kemudian juga kurang gembira dalam menghadapi pembelajaran. Misalnya dalam menghadapi nilai rendah tidak menunjukkan adanya perasaan sedih atau misal, jadi biasa aja. Ngeplet gitu ya. Datang. Cara Bu Alia tuh untuk mengatasi masalah tersebut atau gangguan tersebut apa nih yang pernah dilakukan atau apa yang akan mau dilakukan kedepannya kalau kondisi seperti itu terulang kembali? Mungkin yang pertama saya melakukan reaksi diagnostik, kemudian yang kedua juga mengenali karakter peserta didik karena berbeda-beda, kemudian yang ketiga juga menggunakan prior knowledge, kemudian yang keempat melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, yang kelima juga biasakan peserta didik untuk membuat catatan, dan yang terakhir itu melakukan pendekatan secara individual. Wow, keren banget ya, sudah sangat excellent, solutif juga ini cara penyelesaian untuk gangguan tersebut. Komitmen Bu Alia sendiri nih untuk rencana pembelajarannya akan dibuat itu seperti apa gitu? Saya akan berusaha untuk menyelesaikan pembuatan RPP yang secepat mungkin atau secepat mungkin bisa kita sepakati misalkan minggu depan bisa saya secepat mungkin dan segera itu saya keren ya. Siapa nih sekiranya yang bisa membantu Bu Alia untuk memberi masukan atau bimbingan atau selama pembuatan RPP itu? Kan saya akan mendiskusikan
dari percakapan kita kali ini, apa yang akan Bu Alia lakukan selanjutnya? Pertama saya akan menyelesaikan 2 RPP-nya, mungkin Ibu ternyata mulai dari Sigi dan Kak Edo, kemudian juga mendatangkan dokumen RPP-nya kepada Ibu Rumah, Kita garisasi iya, ya. kemudian mendatangkan Ibu Bulan. Oh iya. Sebelum akhirnya kita bertemu nanti pada pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas. Oke, ya sih, mantap ya. Nanti sampai ketemu nanti setelah RPP-nya selesai. Iya, baik. Oke, tetap semangat ya. Semangat Ibu. Oke, terima kasih Bu Alia. Oke, sampai ketemu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bisa kita sepakati misalkan minggu depan bisa ya. Kita segera Itu yang keren ya. Siapa nih sekiranya yang bisa membantu Bu Alia untuk memberi masukan atau bimbingan atau selama pembuatan RPP itu? Ingat kan? saya akan mendiskusikan bersama MPMS di budaya itu sendiri. Itu ada Kiki, kemudian ada juga Pak Edo atau Pak Edward. Oke, itu yang terus. Nah, kemudian tindak lanjut dari percakapan kita kali ini, apa yang akan Bu Alia lakukan selanjutnya? Pertama saya akan menyelesaikan 2 RPP-nya, mungkin Ibu ternyata mulai dari Sigi dan Kak Edo, kemudian juga mendatangkan dokumen RPP-nya kepada Ibu Rumah. Kita garisasi Iya, ya. kemudian mendatangkan Ibu Bulan. Oh iya. Sebelum akhirnya kita bertemu nanti pada pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas. Oke, ya sih, mantap ya. Nanti sampai ketemu nanti setelah RPP-nya selesai. Iya, baik. Oke, tetap semangat ya. Semangat Ibu. Oke, terima kasih Bu Alia. Oke, sampai ketemu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan percakapan pasca observasi yang dikaitkan dengan pendampingan individu yang kelima. Untuk saya, terima kasih atas kehadirannya Bu Alia, juga atas bimbingan dan pendampingan dari Bapak Asep Solim. Terima kasih juga saya ucapkan. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ke tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu Alia. Jadi intinya untuk melakukan apa ya refleksi dari kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya, yakni di percakapan pra observasi dan juga observasi kelas yang telah dilakukan. Dari sana kita ingin mendapatkan umpan balik seperti apa kekurangan kelebihannya, dan juga nanti apa yang bisa Bu Alia lakukan untuk melakukan pengembangannya juga ke depannya, mungkinnya seperti itu. Nah, supaya lebih mengena ya sesuai dengan yang telah saya pelajari di modul 2.3 mengenai coaching untuk seperti CFF ini, ya, juga ke Bapak. Kira-kira tujuan inti dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Alia inginkan gitu, ingin diraih gitu? Untuk sekarang mungkin saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan, kemudian
untuk mengetahui area pengembangan dari yang berhasil dicapai oleh peserta didik mengenai atau dari strategi pembelajaran. Itu Mas yang dari strategi pembelajaran juga ya. Nah sekarang dari tujuan pembelajaran yang kemarin kalau tidak salah 5 ya Bu Alia menentukan tujuan pembelajarannya. Apakah sudah tercapai semuanya? Untuk tercapai, alhamdulillah sudah tercapai. Tapi untuk beberapa kelompok itu masih ada yang kurang maksimal. Oke. Kira-kira hal itu bisa terjadi karena apa? Kalau Dugaan. ya, dari materi itu khususnya terhadap teknik pernapasan vokal. Oke. Ya, mungkin itu Jadi yang paling susah dominan. atau yang kurang mengerti pertama. Nah sekarang adakah solusi yang sudah Bu Alia berikan untuk anak-anak yang menghadapi kendala itu, menghadapi kondisi itu? Solusi saya kemarin itu sudah melakukan perpanjangan waktu terhadap anak-anak supaya dari teknik pernapasan itu sendiri dipelajari kembali bagaimana caranya, cara berdirinya, kemudian cara mengeluarkan dan cara mengeluarkan nafas yang baik dan benar itu bagaimana, sikapnya yang benar itu kayak gimana, itu saya sudah dilakukan dan alhamdulillah juga kemarin lumayan berhasil, ada perubahan dari anak-anak. Oke, sip ya, berarti bisa dimaksimalkan untuk kedepannya. Nah sekarang mengenai strategi pembelajaran yang telah dilakukan di waktu kita observasi itu, nah apakah sudah Bu Alia kategorikan itu strateginya berhasil? Lumayan berhasil, alhamdulillah. Optimis ya, berhasil. Lumayan berhasil, alhamdulillah. Oke, nah dari misalkan kalau kita skalakan nih Bu Alia dari posisi 1 sampai 10, nah pembelajaran kemarin ada di posisi berapa? Berapa ya kalau diskalakan, mungkin 7 sampai 8? 7 sampai 8, nah sudah lumayan itu ya sebenarnya. Nah kalau sekarang setelah kita melakukan praktek coaching ini, posisi mana yang ingin Bu Alia raih lagi atau mau meningkatkan menuju ke berapa? Masih dalam skala? Masih dalam skala. Inginnya itu saya ada di skala 9 atau 8, 9 lah ya. Oke, maksimal berarti ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi, hanya beberapa, 1 tingkat berarti atau 2 tingkat ya. Nah sekarang mengenai kekuatan dan kelebihan Bu Alia nih dalam melaksanakan pembelajarannya kemarin, yang kita lakukan observasi itu kira-kira di hal mana saja kekuatannya dan kekurangannya di mana saja? Kalau untuk kekuatannya mungkin kan waktu itu berkelompok ya Bu ya. Ya ada beberapa kelompok yang sudah memahami atau mempelajari dengan cepat materi yang diberikan. Kemudian untuk kekurangannya itu yang tadi mungkin masih ada kendala dari terhadap teknik pernapasan, kemudian posisi berdiri yang baik dalam bernyanyi atau ketika bernyanyi itu bagaimana. Oke. Nah berarti untuk anak yang tadi sudah belajar dengan cepat itu bisa mencapai KKM dengan mudah atau bahkan melebihi KKM gitu ya. Nah berarti untuk penanganan kedepannya nih untuk anak yang sudah sudah tampil maksimal atau performanya bagus gitu, apa yang akan Bu Alia lakukan untuk mereka ke depannya? Kebetulan kan kemarin itu ada pensi ya Bu ya. Ya jadi untuk yang kelompok yang sudah melebihi KKM atau yang sudah tercapai itu saya seleksi untuk bisa tampil, jadi dari tiap kelas itu diseleksi kelompoknya mana yang bagus, jika ada yang bagus nanti ditampilkan. Berarti tandangan di pensi ya pas di acara ulang tahun kemarin yang sekolah, keren banget ya. Nah sekarang kira-kira untuk menunjang ke penampilan anak di pensi ini nih, apakah ada hambatan atau tantangan yang Bu Alia alami? Kalau untuk hambatan, tantangannya ada. Kalau untuk hambatannya mungkin dari per kelompok itu karena waktu menyeleksinya
waktu, jadi ada beberapa siswa yang sudah lupa kembali cara bagaimana bernafas yang baik, kemudian bagaimana cara mengeluarkan vokal dengan baik, tapi alhamdulillah sudah teratasi juga. Ada jeda berarti ya dari tampil di kelas dengan ke tampil pensil lagi. Oke. Nah, kemudian solusi yang Bu Alia lakukan untuk menanggulangi hal itu kira-kira seperti apa? Kembali di treat lagi iya, ya. bagaimana cara melakukan, kemudian bagaimana siswa harus mengeluarkan suara dengan baik, dan alhamdulillahnya siswa tersebut langsung kayak oh iya Bu kayak gini, oh iya ketemu gitu ya. Nah, berarti kalau di teknis vokal dan sebagainya udah nggak masalah ya. Nah, gimana dengan misalkan waktu latihan atau perizinan untuk melakukan latihan itu apa tidak ada kendala tidak atau lancar aja? Kalau itu alhamdulillah. Apa tidak ada bentrok dengan mata pelajaran lain seperti itu? Kebetulan mungkin dikasih waktu kayak misal seleksi dilakukan atau latihan dilakukan setelah pembelajaran KPM selesai. Misalkan izin ke guru mata pelajarannya, kelompok ini misalkan ibu 5 orang izin dulu buat latihan atau misalkan buat seleksi seperti itu. Dan itu diizinkan berarti terkait untuk rencana aksi yang akan Bu Alia lakukan untuk mencapai ya kan sudah dapat nih anak yang terseleksi gitu, izinnya sudah dapat, akan seperti apa gitu yang Bu Alia lakukan untuk biar mereka bisa tampil maksimal di pensinya? Mungkin diberikan seperti apa ya, ayo anak-anak gitu, motivasi. Kalau misalkan kan tentunya yang dari per kelas itu kan diseleksi, kemudian ada yang tampil. Nah, yang tidak terpilih untuk menjadi apa ya namanya pengisi acara buat pensi itu, saya kasih motivasi lagi, ayo lebih semangat lagi belajar supaya kalian juga bisa tampil di pensi-pensi yang akan datang. Jadi tetap tidak mematahkan semangat mereka ya. Sip. Nah, kemudian apa yang akan dijadikan sebagai skala prioritas untuk nanti atau hal yang paling urgent dilakukan Misalnya terkait misalkan pemilihan bibit nih kan yang tampil ke pensinya itu biar benar-benar terseleksi yang ada bakat atau bibit unggulnya gitu dari kelasnya sendiri. masih blank. Kan tadi Bu Alia tuh dari tiap kelas udah melakukan seleksi. Nah, supaya kan kelas yang Bu Alia aja tuh ada berapa? Ada 11. Nah, dari 11 kelas itu kan nggak mungkin tampil semua mungkin ya. Nah, untuk memilih yang dari 11 itu misalkan ditampilkannya berapa? Apakah semua satu? Nah, apakah semuanya? Nah, untuk menentukan menjaring lagi dari 11 kelas itu, misalkan ada 2 kelompok ya, 11 kali 2 berarti 20. Nah, berikutnya dijaring lagi kan, untuk menjaring yang lebih sedikit itu untuk bisa tampil. Itunya bagaimana ya? Mungkin yang sudah sangat paham dari kan menyanyikan lagu ya gitu. Jadi yang sudah memenuhi standar kayak misalkan dari teknik pernapasan itu sudah benar, artikulasinya sudah benar, frasering sudah benar, kemudian cara bernyanyinya juga mereka sudah sudah menerapkan itu ya, sudah menerapkan ataupun sudah paham. Jadi anak-anaknya poin-poin tersebut yang diambil. Berarti pilih yang terbaiknya, benar-benar terbaiknya. Nah, kemudian untuk jangka waktu berapa lama nih Bu Alia melakukan latihan itu sebelum nanti ditampilkan di pensi? Mungkin kemarin tuh ada 1 bulan lebihan latihan, kemudian untuk pengaksian. Kemudian 1-2 bulan? Iya, 1 bulan setengah atau 2 bulan. Nah, kemudian kira-kira apa ukuran dari keberhasilan yang rencana aksi Bu Alia itu, dan juga
sudah start latihannya itu mulai dari kapan? Mulai dari setelah praktek selesai kita langsung ke fokus untuk acara itu Bu. Oke. Acara pensi itu. Jadi kita melakukannya setelah pembelajaran atau materi tentang pembelajaran selama itu selesai. Kalau ukuran keberhasilannya seperti apa? Dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk personelnya ataupun personelnya misalnya who is the choice one gitu, the choice one yang terpilih untuk tampilnya siapa ajanya gitu. Oh, siapa aja dia tampilnya kemarin. Kemarin itu ada kan 11 kelas ya Bu. Kemarin itu masih ada dari kelasnya yang belum bisa atau masih belum paham mengenai atau masih belum kurang maksimal dalam penyeleksian. Jadi kemarin itu hanya mungkin sekitar 5-6 ya, 5 dari kelas 7 gitu. Itu yang berarti sudah kelompok yang tersolid, termaksimal, paling matang gitu ya di antara yang lain. Sekarang apa yang Bu Alia lakukan untuk mengantisipasi gangguan yang timbul? Jadi kan sudah dapat nih 5 kelompok, kan berarti dilatih lagi. Nah gimana? Mungkin lebih ditekankan lagi terhadap komitmen. Iya, dari materi-materi atau poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Kayak misalkan dari pasering masih ada anak-anak itu yang harusnya nadanya pendek jadi panjang, diingatkan lagi harusnya kayak gini. Dari teknik vokalnya berarti ya, dan mungkin juga ada courage atau keberanian untuk nanti tampil di depan umum kan ya. Gitu. Oke. Nah, terkait durasi latihannya masih sama nggak dengan yang sebelumnya, ada bentrok dengan jadwal pelajaran lain? Untuk latihan mungkin hanya setengah jam yang dilakukan, jadi tidak terlalu lama. Dilakukan di akhir jam pelajaran. Oke, berarti nggak masalah ya, bisa. Oke, berarti semangat ya Bu Alia, mudah-mudahan lancar pensinya. Nah sekarang lancar performan anaknya juga, pensinya juga ya, sukses Bu Alia. Amin ya. Nah sekarang apa komitmen Bu Alia untuk rencana aksi ini? Maksud saya seperti apa komitmennya, dan juga nanti siapa yang akan Bu Alia mintai bantuan? Kan nggak mungkin kan bisa melakukan kegiatan ini sendiri. Betul. Mungkin saya akan mendiskusikan atau bertanya kepada tim MGMP saya bagaimana baiknya atau harusnya apalagi yang perlu saya lakukan kepada Kiki sama Pak Edo tim MGMP Seni Budaya. Berarti koordinasi atau dan minta bantunya ke Bu Kiki dan Pak Edo, dan itu mungkin juga totalitas ya Bu Alia memberikan perhatian dan bantu di sana. Betul. Oke, sip, keren ya. Nah sekarang terakhir nih, bagaimana tindak lanjut dari sesi ini? Apa nih rencana yang akan Bu Alia lakukan untuk kedepannya dari seluruhnya, berarti dari observasi kita, dari observasi pembelajaran kita di kelas, dan juga pembelajaran percakapan kita hari ini, apa yang akan Bu Alia lakukan gitu? Mungkin karena kemarin itu ada materi-materi lagu yang sulit atau masih sulit dipahami oleh anak-anaknya. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih istilahnya itu kayak memberikan aransemen lagu yang lebih mudah kepada anak-anak supaya anak-anak juga bisa lebih mempelajari dari teknik-teknik yang sudah saya sebutkan tadi itu lebih gampang gitu atau lebih mudah untuk mencernanya. Berarti menurunkan tingkat kekompleksan ya atau kesulitan biar lagunya lebih sederhana, lebih supaya anak-anak juga lebih cepat gitu dalam mengerti materi yang akan disampaikan. Kalau lebih cepat mengerti materi juga berarti kan nanti ke KKN seperti apa? KKN juga nanti lebih mudah juga buat diraih ya. Oke, bikin anak frustasi ya, bikin anak semangat. Oke, semangat ya Bu Alia, semoga sukses.
Oke, sampai ketemu lagi kita di saya mau jadi paling depan nanti nonton di pensinya untuk melihat penampilan dari hasil latihannya Bu Alia ya. Oke, semangat Bu Alia. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.